Ya, salam, 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 salam. Ya, 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 nggak apa karena Mas Lukas itu kan sekarang hidup ke channel YouTube lagi. Jadi paling nggak seminggu sekali tak kasih sharing. Ya, tadi mau sharing di Kids Money, tapi jadi ya Kids Money tadi. Oh ya. Jadi mau sharing ke Kids Money tapi karena beberapa hal salah satunya apa itu tadi? Ini apanya? Standnya ini rusak. Terus makanya tak perbaiki dulu di sini baru mau sharing di sini. Tapi ya gitulah. Jadi hal pertama yang kalian mesti tahu ya, Mas Lukas itu tanpa Tuhan itu nggak bisa apa-apa, bener gak? Ya, nggak bisa apa kerja nggak bisa, mengemis aku malu, mencangkul aku tidak mampu. Ya toh memang semua anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Ya, bukan nggak masuk akal lah. Orang nggak Mas Lukas itu lulusan STM mesin kok, tiba-tiba bisa sharing firman Tuhan kan aneh. Kecuali yang sharing tentang busi, cara nyikat busi ya, ya mungkin masuk akal, bener nggak? Jadi semua mah benar-benar karena anugerah Tuhan. Nah tadi Mas Lukas waktu di Getsemani dapat 3 rema. Ya, rema yang pertama Mas Lukas ceritakan gini. Ada seorang bodyguard, badannya tinggi besar, ya toh, badannya tinggi besar. Terus dia pergi ke sebuah toko. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Ini ngarang sih, ya toh, sampai ngarang. Ya pergi ke sebuah toko, bodyguardnya itu. Kemudian ada tukang, dia parkir, ada tukang parkirnya cilik, bar motornya dijelehke, ki parkir ki, dimarah-marahin tukang parkirnya, ya toh. Ya terus tukang parkirnya kecil sak karis gitu misalnya. Padahal ternyata bodyguardnya sak Pak Rudi, sak Pak Rudi, besar nih malahan, ya toh. Bar karis diseneni tukang parkir mau motor dimarah-marahin sama bodyguardnya itu. Nah kemudian karis ngomong gini, kamu bodyguard kemaki, ayo tukaran. Nah gitu misalnya. Bayangin yang paling gampang karis sama Pak Rudi gitu aja ya tuh. Pak Rudi tinggi besar, kayak tentara, karis kayak gitu kecil ya tuh. Tukaran, nantang karis. Kira-kira yang kue besok ya Pak, wani ya, ayo kita tukarannya jembatan ya gitu. Karis nantang Pak Rudi gitu. Kira-kira yang kamu itu terjadi terenan, kamu ngomong sama Karis B. Apa yang mau kamu katakan ke Karis ketika Karis nantang Pak Rudi? Apa? Kemaki, yora. Bener ya? Bener ya? Sombong, cah cuilik, kemaki, ya toh? Ya toh? Ah, itulah. Nah, Malukas mau cerita gini. Hal pertama yang Malukas dapat dari Rema tadi, Malukas waktu di Getsemani, rendah hati itu baik. Tapi rendah hati sampai mengabaikan perintah Tuhan, itu namanya rendah diri. Jadi seandainya Daud ngomong gitu, aku anak kecil loh, apa mungkin aku bisa menang lawan Goliat? Sementara Daud diutus Tuhan untuk ngalah ke Goliat. Itu bukan rendah hati. Itu namanya apa? Rendah diri. Paham ya? Jadi misalnya ada orang yang diutus Tuhan, kamu ke sana. Kamu ngomong sama si A gitu misalnya. Apa iso Tuhan aku ki sapa? Si A we misalnya dia itu pendeta besar kok Tuhan. Dia gembala gereja kok. Aku suruh ngomong. Aku ki sapa Tuhan sekolah we enggak gitu misalnya gitu. Itu rendah hati apa? Enggak. Rendah hati yang mengabaikan perintah Tuhan itu namanya rendah diri. Seandainya Daud muni, aku rak menang musuh Goliat. Kata rendah hati, Goliatnya sangar. Itu namanya rendah diri. Mas Lukas beberapa waktu yang lalu ngomong-ngomong sama teman Mas Lukas. Jadi teman Mas Lukas itu salah satu beberapa ternyata teman-teman Mas Lukas itu bukan orang-orang biasa yang sekolah ini ya. Beberapa ada yang S2 hukum. Ya toh, dia lulus dari Unika aja sudah bikin buku. Orangnya emang hebat sih, emang hebat. Ya. Terus karena dia itu tunanetra, ya Mas Lukas seperti ini,
Terus ngomong-ngomong, pernah nggak kita tuh minder? Pernah nggak minder nggak? Mesti pernah. Orang kayak Mas Lukas itu kadang minder. Aku beda sama orang lain kok. Wong orang lain bisa seperti ini, tapi aku nggak bisa. Tapi minder itu sampai akhirnya Mas Lukas, aku isin kok nginjil, aku isin khotbah, aku isin, ya. Betul Tuhan ngutus itu. Itu namanya rendah hati po. Aku lulusan STM tok gak bisa. Itu namanya apa? Ternyata dalam kita dipakai Tuhan, itu dalam tanda kutip dunia bisa melihat kita sombong. Daud cah cilik, kemaki. Tapi kalau Daud gak melakukan, dia namanya di hadapan Tuhan kamu rendah diri. Jadi memang perintah Tuhan itu kadang sesuatu yang di atas level dunia. Tadi Mas Lukas sebenarnya dapat teguran, bukan rema teguran. Kamu nggak katakan ini. Tuhan ngomong sama Mas Lukas gitu. Enggak Tuhan, nggak. Maksudnya gini, nggak enak lah gitu. Nggak seneng lah. Terus Tuhan ngomong, tak tunggu. Kamu katakan, tak lakukan. Loh, kira-kira masuk akal lah. Manusia ngomong, Tuhan melakukan. Coba. Kita masuk Tuhan manut manusia. Tapi ternyata ada ayatnya. Apa yang kamu katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Mas Lukas diingatkan itu. Jadi memang kadang ada beberapa hal yang melakukan rasa kita nggak baik ini. Dampaknya bisa nggak baik. Bukan buat Mas Lukas. Jadi Mas Lukas kalau sampaikan sesuatu tuh terus habis itu urusannya orang itu dengan Tuhan. Mas Lukas sudah selesai urusannya. Jadi kalau orang itu berdendam sama Mas Lukas rugi. Karena aku urusan mbek kowe. Kuwi aku ngomong ben urusan karo Tuhan. Ora urusan karo aku gitu. Kayak kembangannya gitu. Sebenarnya gitu. Jadi bapak orang kalau Mas Lukas pengen cari aman, nggak mau Mas Lukas ngomong-ngomong ya nggak penting. Mas Lukas pernah tuliskan sebagai manusia saya ingin bersahabat dengan semua orang. Benar nggak? Tapi Tuhan ngomong kalau kamu berkenan kepada manusia, kamu nggak berkenan kepadaku. Ya tadi yang salah satunya Mas Lukas tuliskan ya. Jadi kalau kamu dapat perintah dari Tuhan, seringkali perintahnya itu di atas yang kamu punyai, sesuatu yang kita sendiri nggak sebenarnya secara dunia nggak bisa. Misalnya Pak Petrus Agung, aku membangun Loli Stadium, duitnya sopo, ya kan gitu tuh, sombong. Itu kan perintah yang nggak masuk akal. Tapi Pak Petrus tetap jalankan. Akhirnya semua dibangun, dicukupi, bisa. Salah satunya Pak Obaja itu punya kesaksian yang di keluarga Allah itu. Dia waktu itu suruh Tuhan beli gedung biskop untuk gereja. Sampai Pak Obaja diajak-ajak sama pendeta-pendeta di Solo, cecak nguntal truk, cah cilik metisil kemaki. Ya, Pak Obaja atau Sewa itu orangnya kecil. Wah, cocak nguntal truk gaya gitu. Tapi GP keluarga dibangun dan sampai sekarang ya Pak Obaja masih ada di situ dan jemaatnya sekitar 30 ribuan. Ya, memang gitu. Sesuatu yang di atas daya mampu kita, kemampuan kita. Tetapi bukan terus wah aku nggak bisa Tuhan, itu dihadap Tuhan rendah diri. Tapi ketika kita berani melakukan perintah Tuhan maka ada penyertaan Tuhan di sana. Ya ini yang pertama ya. Jadi memang nggak apa-apa. Orang menganggap kamu sombong, menganggap kamu apa, kalau itu perintah Tuhan maju aja, kecuali kayak nggak perintah dewi. Ya itu beda. Ya. Yang gue dengan keinginanmu sendiri ya sudah. Tapi kalau kamu memang punya rema kuat, bangun gereja ini, misalnya bangun di sini, beli di sini misalnya gitu. Kamu lakukan maka ada penyertaan Tuhan. Orang mau bilang apa terserah. Yang penting memang rendah hati itu perlu. Ya, untuk kita jangan meninggikan diri sendiri, tapi supaya tahu ini karena Tuhan. Ini semua dari Tuhan. Kemuliaan itu Tuhan, bukan saya. Ya seperti Mas Lukas yang katakan kemarin, HP-nya Mas Lukas rusak. Terus HP-nya anaknya Mas Lukas rusak. Terus Mas Lukas cari HP second sih, tapi masih bagus.
Mas Lukas kasihkan, terus Mas Lukas berpikir apa namanya, wah ki anakku seneng ki mesti nanti apa namanya dia bilang pasti makasih ya gitu. Terus Tuhan negur Mas Lukas, opo saka kowe duitnya sopo, baru Mas Lukas ingat, oh iya. Terus waktu bener anak Mas Lukas ngomong bagus kok ya, makasih ya. Mas Lukas ngomong jawab, itu bukan dari ayah, dari Tuhan. Kamu ngucap syukur ke Tuhan. Ayah cuma dipakai. Lalu Lukas ngomong gitu. Ya. Jadi kerendah hati itu perlu untuk menunjukkan bahwa kemuliaan itu Tuhan. Tapi ketika kita pura-pura rendah hati, ben dipuji orang karena kita mengabaikan perintah Tuhan, itu di hadapan Tuhan namanya rendah diri. Yang kedua ini Mas Lukas tulis, doa atau ibadah di gereja itu sikap hati. Kalau tidak bisa menjadi sekedar rutinitas. Orang doa itu bisa cuma rutinitas saja, atau aku doa tuh pengen nyembah Tuhan. Aku pujian penyembahan tuh pengen nyembah Tuhan. Atau aku ini hari Minggu ke gereja, pujian penyembahan, oh jam 4 doa. Tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Nggak pernah. Karena apa? Rutinitas, sikap hatinya nggak ada ke Tuhan, nggak ada. Nggak punya sikap hati untuk aku mau nyembah Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Ya. Kalau kita hanya sekedar rutinitas, wah, maksudnya Mas Lukas, ini yang salah. Ada ayat yang berkata gini, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Karena apa? Cuman rutinitas. Sikap hatinya ketika di gereja itu cuma datang, ya puji-pujian, ibadah PRBK cuman yang penting Sabtu bisa keluar, ibadah ke gereja, terus habis itu pulang, nggak pernah nikmati Tuhan. Hati-hati ya, kalau kita nggak gitu, kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal Tuhan. Kita nggak bisa ngerasakan hadirat Tuhan. Mas Lukas ini kayak orang nih ya, ini chestnya baru penuh. Karena apa? Habis apa namanya, punya hubungan intim dengan Tuhan. Jadi bagi Mas Lukas, ketika Mas Lukas doa sendiri itu chest. Ketika Mas Lukas harus melayani keluar. Ya, karena menghadapi berbagai macam orang. Chestnya ya ketika Mas Lukas ketemu Tuhan. Seringkali Mas Lukas itu kalau di Getsemani, ya karena memang disusepi apa, Mas Lukas mau, wah sebenarnya nggak ingin pulang Tuhan. Tapi karena banyak hal, Mas Lukas tahu orang tuh nggak mungkin diutus Tuhan untuk ngumpet, nggak mungkin. Karena Tuhan berkata kamu harus jadi terang, jadi garam, jadi harus berdampak. Ya, itu ajaran Kristen tuh gitu. Ya, jadi orang tuh harus berguna bagi orang lain. Ya, jadi kalau kamu cuman aku maca Alkitab sekolah 30 tahun yang jero kamar tok, tapi nggak dilakukan, buat apa? Kemarin waktu di Warta, ada yang masih ingat tulisannya Mas Lukas? Judulnya apa? Nah, Mas Lukas tuliskan sharing kemarin yang di Warta. Judulnya Pergilah. Ya. Jadi Mas Lukas ambil dari Abraham, pergilah Abraham dari Haran itu. Jadi kenapa Abraham disebut orang percaya? Karena dia praktek melakukan pergi. Makanya ketika Tuhan Yesus ngomong perumpamaan tentang mengasihi sama manusia, kemudian Tuhan Yesus ngomong pergilah dan perbuatlah seperti itu. Praktek. Melakukan kehendak Bapa itu harus praktek. Iman tuh harus dibuktikan dengan perbuatan. Cinta tuh, maksudnya kemarin tulisan tuh, cinta kalau cuma ngomong namanya apa? Gombal. Cinta tuh harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan mau mungkin kalau pacaran mau jemput atau apa misalnya gitu. Tapi jangan jadi Gojek ya. Jadi kamu nggak jadi pacar mah jadi ojek online kamu ya. Pacar WA. Mas aku jemput, wing teko ya. Kayak ojek online we. Ya gitu. Tapi pengorbanan itu penting. Dalam keluarga, cinta itu pengorbanan. So aku cinta sama kamu, coba anak nangis dijarke. Ya tuh, cinta sama anak nggak mau berkorban, cinta sama istri nggak mau berkorban, nggak masuk akal. Iya.
Ya. Yang ketiga, ini nubuat. Nubuat itu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Terjadi apa enggak? Ya kita lihat bareng-bareng. Semua nubuat itu perdebatan. Semua nubuat itu perdebatan. Jadi seperti yang Mas Lukas pernah katakan, Tuhan ngomong sama Mas Lukas gini. Nah, terjadi apa enggak? Ya kita lihat bareng-bareng. Ya. Tapi ini sebenarnya ada yang khusus untuk di sini, ada yang untuk umum. Untuk kalau di sini, maksudnya untuk di lingkungan pelayanan Mas Lukas, ya, bukan di El Rosi. Memang puji Tuhan ya, kita ini diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan. Selama ini nggak ada yang kita yang mati kena COVID, nggak ada ya, nggak ada ya. Di gereja juga nggak ada tuh, nggak ada yang mati kena COVID, nggak ada. Tapi ya ada sesuatu, nanti akan ada yang tiba-tiba meninggal. Nah, itu buat ya, kita nggak tahu siapa. Mudah-mudahan bukan kamu ya, tapi kayaknya bukan sih. Ya, tapi Tuhan ngomong gini. Ya intinya, seandainya kamu bisa tanya, kamu tanya apa? Ya saya tanya gini tuh. Apa pesan-pesanmu terakhir? Iya nggak bener ya? Tapi Mas Lukas pengen tanya gini sebenarnya, yang kalau menghadapi orangnya. Misalnya ini bukan, tapi misal toh Bu Ferry besok kalau mati, besok tiba-tiba mati, apa yang mau dilakukan hari ini Bu Ferry? Iya. Ya. Tapi bukan. Ya, Brian misalnya, ini besok kamu tiba mati, apa yang kamu lakukan hari ini, Brian? Hah? Apa? Ingat loh ya, penyesalan di neraka itu terlambat dan itu kekal. Itu kekal. Ya kalau kamu ini Tuhan ngomong tiba-tiba akan ada yang meninggal, siapa, dan itu kita nggak tahu. Ini secara khusus ya. Kemudian secara umum itu Mas Lukas dulu pernah tanya ke Tuhan tentang vaksin, tentang virus corona, tentang virus. Waktu itu Mas Lukas tanya, Tuhan, virus ini apa tuh Tuhan? Tuhan ngomong gini, ini akibat dari kejahatan manusia yang aku izinkan terjadi. Tuhan waktu itu ngomong sama Mas Lukas gitu. Ya. Tapi kemarin mungkin ada yang baca ya, Mas Lukas tahun kemarin, 1 tahun yang lalu pernah nulis, ternyata banyak orang yang lebih takut virus daripada takut akan Tuhan. Ya, mungkin virus bisa membunuh, bener nggak? Kalau Tuhan nggak bisa membunuh, ya bener ya? Ya. Kalau virus punya kuasa untuk membunuh, kalau Tuhan nggak punya kuasa, bener nggak? Coba orang tuh mindsetnya gimana? Dia takut akan virus, apa? Virusnya bisa membunuh loh. Yang Tuhan nggak bisa membunuh. Coba gitu loh. Coba ini bener. Ya, jadi orang tuh mindsetnya gitu. Kemudian karena Mas Lukas tahu Tuhan tuh punya kuasa, bukan virus yang punya kuasa. Ya. Mas Lukas pernah tuliskan ketika ada penyakit sampar, 70.000 orang di tempat Daud itu ada penyakit sampar. Ternyata kenapa gak semua tertular, mati semua? Karena memang Tuhan tahu ini yang layak. Ini bukan masalah mati loh. Jadi bukan karena ini dosa mati, bukan, enggak. Jadi beberapa orang selalu berpikir, Mas Lukas pernah ngomong sih, Mas Lukas sharing sedikit. Mas Lukas tuh punya panggilan yang berbeda. Ya. Kalau orang orang bilang gini, misalnya ada orang yang punya panggilan gini, oh di sana ada nasi goreng enak, ayamnya besar-besar, sedap, dias ada kolnya, ada apanya macam-macam. Kita bisa menikmati nasi goreng itu, enak ya, seneng ya. Mas Lukas panggilannya beda. Jadi Mas Lukas panggilannya gini, kamu pengen makan nasi goreng itu, nabung, kerja, gue lagi iso mangan nasi goreng sing enak. Yen kowe pengen nasi goreng 2.000, ya rasa nabung gampang. Tapi aja pingin ayamnya gede-gede. Bener gak? Karena banyak orang yang punya berkat Tuhan tuh ajaib, berkat Tuhan tuh penuh mujizat, tapi gak nunjukin jalan ke sananya. Ya Mas Lukas panggilannya ke situ. Jadi kalau orang kena virus, kena COVID, ngomong sama Mas Lukas, mungkin ada yang punya panggilan,
Oh, kamu akan disembuhkan Tuhan. Tuhan tuh punya kuasa. Malaikat ngomongnya beda. Terpaksa diri. Mungkin ada yang salah. Mohon ampun. Jadi agar mati, telat. Panggilannya gitu. Memang nggak disukai banyak orang. Tapi malaikat diambil dari orangnya sendiri. Dari orang yang nggak punya siapa, nggak ada yang peduli. Jadi malaikat santai aja. Orang meh nesu awal. Aku itu orangnya sendiri diambil Tuhan dari sampah. Dari orang yang sendiri. Jadi malaikat santai-santai aja. Tapi malaikat ingin menunjukkan daripada kowe dosa, kena virus, mati rak bertobat. Ira, podo-podo agar mati bertobat sih. Kan aman. Sapa ngerti Tuhan pas bertobat kowe diampuni, mari. Ya kan enak. Daripada Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi mukjizat, bar mati rak bertobat. Nah, kalau COVID dia kan. Ya. Nggak tunggu ya. Ya gitu ya. Nggak. Oke, lanjutkan dulu ya. Ya oke. Jadi malaikat ingatkan dulu panggilannya malaikat itu seperti itu. Ya. Jadi kita kembalikan vaksin itu vaksin virus itu sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi karena kejahatan manusia, efek dari kejahatan manusia ya. Nah, tadi malaikat dapat terima gini. Akan ada vaksin selanjutnya untuk manusia mempertahankan hidup. Selain ini sebenarnya ada rema sendiri yang buat Mas Lukas buat Mas Lukas pribadi. Tapi ya kalau kalian mengandalkan vaksin ya nggak apa-apa. Mas Lukas pilih mengandalkan Tuhan, ya toh. Tapi semua itu ada resikonya. Resikonya Mas Lukas tahu, tapi itu untuk Mas Lukas pribadi nggak perlu tak ceritakan. Tapi Mas Lukas ingin kita lihat apa yang akan terjadi. Tuhan ngomong, masa antikris akan segera datang. Semua akan terjadi begitu cepat. Berkenanlah kepadaku, jangan berkenan kepada manusia. Ya memang gitu. Ya 666 itu pilihan manusia. Seringkali orang tuh karena ingin berkenan kepada manusia, dia akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tadi tentang vaksin ngomong itu akan ada vaksin selanjutnya yang untuk manusia mempertahankan hidup. Nah disinilah mungkin ya ini nggak tahu Mas Lukas. Mungkin karena ini sangat penting vaksinnya, jadi orang yang untuk mempertahankan hidup dia mau aja dikasih data, chip macam-macam. Ya, Mas Lukas nggak tahu, tapi percayalah waktunya sudah sangat dekat. Kalau kalian lihat tanda-tanda zaman apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius dan macam-macam, ini semua itu sudah dekat sekali. Kalau Mas Lukas pernah sharing tentang akhir zaman, ini tuh sudah hari ke-7. Waktunya istirahat. Waktunya Tuhan selesaikan semuanya. Jadi ini sudah 6.000 tahun lebih. Kalau 1 hari 1.000 tahun, dari awal Adam itu ini sudah 6.000 tahun. Jadi sebelum Masehi itu ada 4.000 tahun, sudah Masehi ini sudah 2020. Jadi sudah 2.000 tahun lebih. Jadi sudah 4.000 tambah 2.000, 6.000 itu 6 hari. Sekarang sudah lebih. Sudah waktunya Tuhan istirahat dari ke-7. Beberapa hamba Tuhan berkata, ini sudah detik-detik terakhir dari tengah malam. Dari tengah malam apa? Tuhan ngomong waktu perumpamaan gadis yang bodoh dan bijaksana, ya itu Tuhan datang ketika tengah malam. Ya ini sudah detik terakhir. Ya, antikris segera datang. Dan itu waktunya akan cepat terjadi. Mas Lukas membayangkan ya. Dunia itu kalau Tuhan sudah berpaling, ya mungkin ada yang pernah bertanya tentang Eli Eli lama sabachthani. Kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu? Ada yang pernah tanya gitu gak? Artinya apa itu Eli Eli lama sabachthani? Tuhan Yesus kan tahu. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kok dia tahu dia mau mati kok dia teriak seperti seolah dia minta pertolongan Tuhan seolah gitu? Tahu nggak? Itu gini. Ya, ini yang Mas Lukas dapatkan ya. Mas Lukas pernah katakan ke anaknya Mas Lukas. Ini anaknya Mas Lukas. Mas Lukas tuh sayang sekali sama anaknya Mas Lukas. Ini contohnya nih ya. Ini dosa. Ya bohong,
mencuri, sembrono, ya ini dosa. Mas Lukas sayang banget sama anaknya Mas Lukas, tapi Mas Lukas benci sama dosa. Jadi kalau Mas Lukas marah, bukan marah sama anaknya Mas Lukas, tapi marah sama siapa? Dosa. Kalau anaknya Mas Lukas bohong, Mas Lukas marah, marahnya sama siapa? Dosa. Mas Lukas ingin pisahkan anaknya Mas Lukas dari dosa. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu Tuhan Yesus menyangga dosa semua manusia. Tuh, Bapa sayang sama Tuhan Yesus, tapi tidak sama dosa. Maka ketika dosa itu masuk untuk apa? Untuk Tuhan Yesus tebus, Tuhan Bapa itu malingkan wajahnya dari Tuhan. Maka saat itu Tuhan langsung ngomong, aku serahkan hidup karena sudah dosanya sudah masuk. Dan Tuhan Yesus ngomong, Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya gitu, memalingkan wajahnya dari Tuhan. Sekarang Lukas mau ngomong, ya, ketika masa antikris itu seperti Tuhan memalingkan wajahnya dari bumi. Maka tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi proteksi. Bayangkan kehidupan dunia seperti apa beratnya. Seperti itu. Ya. Kalau penuh dosa, penuh kejahatan. Masa antikris ini akan segera terjadi. Jalannya apa? Tuhan ngomong, berkenanlah kepadaku, jangan berkenan kepada manusia. Itu hidup itu pilihan. Pilihan. Mas Lukas secara khusus punya panggilan. Aku seringkali Mas Lukas kan ngomong, ya Mas Lukas itu sampaikan apa yang enak-enak, berkenan kepada manusia, tapi nggak berkenan ke Tuhan. Buat apa? Seringkali kita hidup ini ada pilihan, nanti kita akan ada pilihan. Kita mau berkenan kepada manusia, apa kita mau berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita berkenan kepada manusia, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Waktunya sudah sangat dekat. Ini nubuat, ya, terjadinya kapan Mas Lukas nggak tahu, terjadi apa enggak, ya kita lihat aja bareng-bareng, ya. Tapi selama Mas Lukas hidup, semua yang dikatakan Tuhan terjadi, ya. Cuman, ya, Mas Lukas kemarin katakan, Mas Lukas nggak bisa paksa seseorang, nggak bisa, ya. Tuhan anak yang bapak yang hilang itu nggak bisa paksa, jangan pergi anakku nanti kamu menderita, nggak bisa. Tetap pergi. Cuman semua kita tuh berharap bapak yang gambaran Tuhan tuh berharap kamu kembali, kita kembali. Tapi kalau mau memilih pergi, nggak bisa dipaksa. Ya kira-kira itu saja. Ya, Mas Lukas berdoa kamu mengerti. Ya, tapi pilihan ada di tangan kalian semua masing-masing. Mas Lukas bahkan Tuhan pun nggak mau memaksa. Tuhan menghadapkan dua jalan, silahkan kamu mau jalan di mana, terserah. Yaitu hidup kita manusia diciptakan memang seperti itu, dikasih pilihan. Ya, saya kira itu saja sharingnya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati.